walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai hipnoterapi untuk anak, terutama anak-anak yang sudah berusia di atas 7 tahun dan sudah memahami komunikasi dan bisa mengikuti perintah. Ya, nah mungkin Anda sudah mengikuti atau sudah menonton video-video saya sebelumnya terkait hipnoterapi anak. Namun untuk anak-anak yang di bawah usia 7 tahun, ya misal Anda memberikan sugesti menjelang tidur dan juga menjelang bangun kepada anak Anda untuk apa? Untuk merubah perilaku mereka dari yang negatif menjadi yang positif. Nah, kali ini jika saat Anda memberikan hipnoterapi non formal seperti tadi namun belum efektif, maka saya sarankan untuk Anda membawa anak-anak Anda ke profesional hipnoterapis jika usianya sudah di atas 7 tahun dan sudah memahami komunikasi, sudah bisa mengikuti instruksi dan lain sebagainya. Anda bisa membawa ke profesional hipnoterapis di dekat Anda. Nah, seberapa efektifnya hipnoterapi anak jika Anda membawa anak Anda ke profesional hipnoterapis? Keberhasilan dari hipnoterapi seorang profesional hipnoterapis kepada anak-anak yang mempunyai masalah tertentu tergantung juga kerjasama dengan orang tua ataupun caregivernya, orang-orang terdekatnya, orang yang tinggal bersama serumah dengan anak tersebut, orang yang selalu bersama dengan anak tersebut, entah orang tua, ayah ibu, atau kakek nenek, atau paman bibi, atau mungkin pengasuhnya. Ya, orang-orang sekitar anak tersebut harus terlibat selama proses penyembuhan si anak. Karena apa? Ya, misal Anda hanya menyerahkan sepenuhnya penyembuhan anak pada profesional hipnoterapis tanpa melibatkan orang-orang terdekatnya, yaitu orang tua ataupun pengasuhnya, maka proses hipnoterapi bisa berjalan tidak maksimal atau tidak efektif. Bahkan ya perilaku yang kita harapkan itu tidak terjadi jika akar permasalahan dari anak tersebut ya tidak ada perubahan. Misalnya anak bermasalah ya karena pola asuh dari orang tuanya atau perlakuan dari lingkungannya yang negatif. Maka kalau tidak ada perubahan dari lingkungan tempat anak itu tinggal, maka proses penyembuhan anak itu akan berlangsung lama, bahkan tidak akan efektif. Sehingga hipnoterapi anak perlu melibatkan orang-orang sekitar, terutama orang tuanya. Kalau perlu, jika profesional hipnoterapis Anda menyarankan Anda untuk hipnoterapi juga, ya artinya orang tuanya di hipnoterapi juga, maka silakan Anda ikuti saran dari profesional hipnoterapis Anda. Karena anak bermasalah itu bukan suatu kebetulan saja, tetapi ada proses di dalamnya mengapa anak itu bisa bermasalah. Ya misal ya anak Anda tanda kutip nakal, sulit diatur, pemarah, berontak, ya bisa jadi mengapa anak berlaku demikian karena apa yang ia sering lihat, ia sering dengar, ia sering rasakan selama di rumah bersama dengan ayah dan ibunya. Si anak sering melihat ayah ibunya bertengkar, si anak sering dimarahin, bahkan sering dipukulin, maka anak akan berperilaku yang sama, ya. Hasil dari apa yang ia terima maka akan ia keluarkan lewat perilaku. Entah dalam kehidupan sehari-hari dia tanda kutip nakal, dalam kehidupan di kelas dia sering berantem pada teman-temannya, sulit belajar, sulit fokus, sulit konsentrasi, ya karena apa yang ia dapatkan selama di rumah. So, sebelum Anda membawa anak-anak Anda ke profesional hipnoterapis, Anda juga, para orang tua, ayah dan ibu, sudah berkomitmen untuk benar-benar berubah. Kalau Anda berubah, maka anak-anak Anda bisa berubah. Bahkan saat di hipnoterapi ya, proses penyembuhan bisa berlangsung dengan lancar dan berhasil. Saya punya kasus klien ya, seorang anak masih SD, ya mengalami stres, ya hafalan sulit, ya sulit berkonsentrasi, kadang tantrum, ya
ternyata lingkungan dalam keluarganya, ibu bapaknya, terutama bapaknya itu sering marah-marah, sering menuntut anak harus pintar, sering menuntut anak harus belajar, sering menuntut anak harus cepat hafalannya, terlalu banyak menekan tetapi tidak pernah memberikan anak kasih sayang, perhatian, rasa aman, kurang meluangkan waktu, terlalu banyak bekerja sehingga anak tidak mendapatkan haknya, ya, yaitu kasih sayang, cinta, perhatian, dan lain sebagainya. Sehingga anak mudah stres, sulit untuk menghafal, sulit belajar, sulit konsentrasi, nggak mau sekolah, dan lain sebagainya. Akhirnya saya meminta kedua orang tua untuk berkomitmen kalau ingin anak Anda berubah, kalau ingin anak Anda kembali seperti sedia kala, yang ceria, bersemangat mau belajar, maka orang tua pun harus berubah juga. Tidak bisa hanya menyerahkan anak kepada profesional hipnoterapis tanpa orang tua berubah. Kalau orang tua berubah, maka anak pun bisa berubah. Plus ditambah hipnoterapi, maka hasilnya sangat luar biasa. So, Bapak Ibu sekalian, jadi bagi Anda yang ingin anak-anak Anda berperilaku yang baik, positif, maka tampilkanlah perilaku-perilaku yang baik dan positif di hadapan anak-anak Anda. Ya, apalagi kalau bertengkar dengan pasangan, pastikan anak tidak melihat, tidak mendengar. Oke? Clear ya? So, demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, yang ingin membawa anak Anda ke profesional hipnoterapis untuk hipnoterapi sangat bisa. Ya, selama anak bisa memahami komunikasi, bisa mengikuti instruksi dari profesional hipnoterapis, dan orang tua berkomitmen untuk mau berubah, silakan Anda datang ke profesional hipnoterapis. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnoterapi. Terima kasih.